Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzaki Tufailul Muna, NPM 236400058. Di sini saya ingin mempresentasikan daftar perhitungan volume pembangunan rumah tinggal 2 lantai yang akan diupload di YouTube untuk memenuhi tugas UTS RAB. Untuk daftar perhitungan yang pertama yaitu pekerjaan persiapan. Sebelumnya kita akan membagi ya perhitungan volume pembesian, juga ada rekap volume. Oke, yang pertama yaitu pekerjaan persiapan. Apa aja? Yaitu yang pertama ada pagar sementara dan seng gelombang tinggi 2 meter. Bisa kita lihat di volume ini dikali 2 15,9 ditambah 16,8 ada 65 dengan volume 65,4 meter. Untuk pembaris lahan kita untuk panjangnya yaitu 16,8 dikali lebar 15,9 didapat 267,12 meter persegi. Selanjutnya kita akan pemasangan boplang ya. Bisa kita lihat ini sama ya, sama seperti di atas rumusnya. 2 dikali 15,9 tambah 16,8, volumenya berarti 65,4 meter. Untuk pembuatan kantor sementara dengan lantai plesteran, ini tinggal dikali aja ya, 2,2 meter kali 3 sama dengan 6 meter persegi. Selanjutnya kita membuat gedung, semen dan peralatan untuk ini dengan ukuran 3 kali 4 sama dengan 12 meter persegi. Selanjutnya ada pengadaan air dan listrik kerja, ada 1 LS. Selanjutnya kita menghitung volume pekerjaan tanah. Ini untuk yang pertama yaitu ada galian tanah untuk pondasi. Apa aja? Yaitu yang pertama pondasi utuh. Ini rumus trapesium ya, dengan lebar atas 1,3 ditambah lebar bawah dibagi 2 ditambah dikali tinggi dikali 79. Ini dari panjangnya galian total arah X dan Y. Ini didapat 79,06 meter ya di hasil, dan totalnya ada 95,46 meter kubik. Selanjutnya ada pondasi tepi. Bisa kita lihat volumenya untuk lebar atasnya 1,04 ditambah lebar bawahnya 0,9 dikali tinggi dikali 49,05. Ini panjang dari galian pondasi tepi dengan total volume 49,96 meter kubik. Untuk total keseluruhan yaitu tinggal dijumlah 95 dari atas ini pondasi utuh tambah 49,96 ini pondasi tepi ditambah 1,6, hasilnya 147,02 meter kubik. Selanjutnya kita ada galian tanah untuk footplat. Ini ada satu tipe footplat doang. Untuk volumenya untuk
Perhitungannya panjang kali lebar kali tinggi kali jumlah void plat. Bisa kita lihat di gambar 1,3 panjang dikali tinggi 1,3 juga dikali lebar lebar 1,3 tinggi 0,6 meter dikali jumlahnya ada 15 void plat. Di jumlah hasilnya dengan volume 15,21 meter kubik. Untuk totalnya ini 23,13 meter kubik. Untuk urugan tanah kembali untuk pondasi, volumenya dengan rumus galian pondasi dikurangi galian void plat. Bisa kita lihat 147 ya, ini tuh totalnya dikurangi galian void plat yang ini ya, dikurangi galian untuk tanah void plat. Ini dapat 123,89 meter kubik. Untuk urugan pasir bawah pondasi, yang pertama yaitu pondasi utuh. Untuk volumenya ada dengan panjang 1 dikali 0,1 meter dikali keseluruhan panjang pondasi galian ada 7,91 meter persegi kubik. Untuk pondasi tepi volumenya bisa kita lihat 0,9 dikali 0,1 meter dikali 49 didapat 4,41 meter kubik. Bisa kita di total volume pada urukan pasir bawah pondasi utuh dan pondasi tepi berjumlah 12,32 meter kubik. Untuk urugan pasir bawah void plat bisa kita lihat dengan panjang 1,3 dikali tingginya 0,05 meter dikali 1,3 dikali 15 jumlah void plat. Totalnya yaitu 2,668 meter kubik. Untuk urugan pasir bawah lantai, untuk volumenya luas bangunan dikali tinggi. Untuk luas bangunannya bisa kita lihat dengan 137,895 dikali 0,1 meter. Jumlahnya yaitu volumenya 13,789 meter kubik. Untuk urugan pasir karpot sama juga, luas karpotnya yaitu 3 meter kali 4,3 dikali tinggi urugan pasirnya yaitu 0,10 meter didapat volumenya 1,29 meter kubik. Untuk totalnya tinggal kita jumlah semuanya dari atas ini, yaitu didapat 30,40 meter kubik. Selanjutnya pekerjaan pondasi. Untuk yang pertama yaitu pekerjaan pondasi batu kosong atau unstamping. Yang pertama yaitu pondasi utuh. Untuk volumenya yaitu dengan 1 meter dikali 0,2 meter dikali 79,06 didapat 15,812 meter kubik. Untuk pondasi tepi bisa kita lihat volumenya yaitu 0,9 dikali 0,2 tingginya dikali panjang keseluruhan pondasi tepi yaitu 49,05 didapat 8.829 meter kubik. Dengan total keseluruhan pondasi batu kosong utuh dan tepi yaitu 25,33 meter kubik. Untuk pekerjaan
Yang kedua yaitu pekerjaan pondasi batu belah. Yang pertama ada pondasi utuh. Untuk volumenya yaitu ini masuk rumus trapesium 0,8 ditambah 0,3 dibagi 2 dikali 0,8 dikali panjang keseluruhan batu belah, keseluruhan pondasi batu belah, didapat 51,77 meter kubik. Untuk yang kedua yaitu pondasi tepi. Bisa kita lihat untuk volumenya sama di atas ya, 0,8 tambah 0,3 dibagi 2 dikali 0,8,2. Nah, ini panjang keseluruhan pondasi tepi, didapat dengan volume 22,12 meter kubik dengan total keseluruhan volume pada pondasi batu belah yaitu 73,90 meter kubik. Terus ada pekerjaan beton, membuat lantai kerja dengan mutu FC24 MPa dengan K275 selam 412 kurang lebih cm. Bisa kita lihat volumenya ada di sini 1,3. Bisa kita lihat dikali 0,07 ini dengan tingginya dikali lagi 1,3 dikali 15 dengan total 1,7745 meter kubik. Bisa kita lihat totalnya ada 2,52 meter kubik. Selanjutnya kita ada pembuatan pondasi footplat. Ini untuk tingginya 0,35, tinggi 1, tinggi 2 0,25, sisi 1,2 meter, jumlahnya ada 15 buah. Ini untuk kita menggunakan beton K250 dengan volume bisa kita hitung 0,35 dikali 0,2 dibagi 2 dikali 1,2 dikali 1,2 didapat 0,0375. Nah, ini bisa kita lihat ya, bisa kita hitung ini jumlahnya ada 0,945 meter kubik. Untuk pembersihan pondasi footplat dengan ukuran 120 x 120 cm bisa kita lihat kita menggunakan untuk tulangan pokok atas yaitu 12 dengan besi polos ya. Untuk yang bawah ini pakai 16. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman, panjang perbatangnya 12. Bisa kita lihat berat besi perbatangnya 7,44 kg, pada panjangnya 12 meter. Selimut betonnya kita menggunakan 0,07 meter, lebar tulangannya 1,06 meter, tinggi tulangan 0,12 meter. Nah, ini panjang tulangan tinggal kita kali 2 aja. Nah, kita menggunakan 7 buah besi 12 polos. Ini bisa diameternya 16, ini yang atas berat perbatangnya 18,96. Ini jumlah tulangannya kita menggunakan 7 buah. Ini volume tulangannya. Terus ada kolom pedestal. Ini untuk lebarnya ada 0,3 meter, lebar 02 nya ada 0,3 meter juga, tinggi kolomnya 1,5 meter. Jumlah kolomnya ada 15 buah. Tadi kan juga ada footplatnya juga ada 15. Untuk pedestalnya juga ada 15. Kita menggunakan beton K250 ya. Ini untuk panjangnya 0,3, lebar 0,3 juga, tinggi 1,5 dikali jumlah didapat 2025 meter kubik. Nah, ini ya, ini kesimpulan rekap volumenya ya, bisa dilihat. Pembersihan juga ada di sini.
Untuk pembesian kolom pedestal 30 kali 30 kita menggunakan besi 16 ulir. Nah, bisa kita lihat. Dan dengan jumlah tulangan pokoknya kita menggunakan 8 buah. Kita juga menggunakan sengkangnya besi polos 8. Bisa kita lihat diameternya. Jarak antar tulangannya 15 meter atau 15 cm. Lebar tulangan sengkangnya 22 meter. Tinggi tulangan sengkangnya juga 22 meter. Pembengokannya kita menggunakan 0,048 meter. Panjang satu buah tulangan sengkang yaitu kurang lebih 1 meter lah, kita bulatin aja. Banyak tulangan sengkangnya dibagi di tinggi kolom dibagi jarak antar tulangan sengkang, didapat 10 buah tulangan sengkang. Untuk backing kolom pedestal 30 kali 30, untuk yang pertama yaitu lebar backstringnya 2 meter dikali 0,3, karena ini 30 cm juga, ini dalam satuan meter, ditambah 2 dikali 0,3 meter dengan jumlah 120 meter. Untuk luas backstringnya yaitu 1,20, lebarnya ditambah 1,5, tinggi kolom dikali jumlah kolom yaitu didapat 27 meter persegi. Sorry ya. Ini bisa kita lihat. Untuk selanjutnya kita membahas slope bertulang 15 kali 25. Kita akan menggunakan beton K250, didapat 2,45. Mari kita bahas. Ini slope 15 kali 25. Untuk lebar slope 0,15, tinggi slope 0,25, panjang slope-nya di total didapat 65,21 meter. Kita menggunakan beton K250 dengan rumus B kali H dikali panjang 0,5, yaitu B nya lebar dikali H itu 0,25, tinggi dikali panjangnya yaitu 65,21, didapat 2,45 meter kubik. Untuk pembesiannya kita menggunakan besi 10 polos. Overlap kita menggunakan 0,48. Kita menggunakan jumlah tulangan 4 buah, bisa kita lihat di gambar. Dan kita menggunakan tulangan sengkangnya yaitu menghitung slope dengan ukuran 15 kali 20. Kita menggunakan beton K250. Bisa kita lihat ini perhitungan volume slope 15,20. Untuk lebar slope 0,15 meter, tinggi 0,2 meter, panjang slope 20,45. Ini untuk volumenya tinggal dikali aja, dikali B dikali lebar kali tinggi dikali panjang slope, itu didapat 1,81 meter kubik. Untuk pembesian slope 15 kali 20. Untuk lebar slope 15, tinggi slope 2 meter, panjang slope 60,45. Kita menggunakan besi 10 polos ya. Kita ada jumlah tulangan 4, bisa kita lihat di gambar. Totalnya tinggal dikali aja, tinggal dikali jumlah tulangan pokok sama panjang satu buah tulangan pokok ya. Ini didapat 245 meter. Kita menggunakan tulangan sengkang 8 besi 8 polos.
jarak antar tulangannya 0,15 meter, lebar tulangan 0,07 meter, tinggi tulangan sengkangnya 0,17 meter. Untuk tulangan sengkangnya tinggal panjang slough dibagi jarak antar tulangan, didapat 403 buah sengkang. Untuk backcasting slough 15 kali 25, untuk volumenya kita 2 dikali 0,2 meter dikali 60,45, itu panjang keseluruhan slough, didapat 24,18 meter persegi. Ini sama yang seperti yang tadi ya, ini cuma tinggi kolomnya yang beda. Ini dengan tinggi kolom 3,6, yang tadi 1,15 untuk kolom pedestal. Untuk dimensinya sama 30 kali 30 cm. Bisa kita lihat dengan volumenya dengan jumlah 4,86 meter kubik. Yang selanjutnya kita menghitung balok struktur 25 kali 35 cm. Ini lebar baloknya 0,25 meter, tinggi balok 0,35 meter, panjang balok 74,30 meter. Ini untuk menghitung volumenya tinggal dikali aja, lebar kali tinggi dikali panjang balok, didapat 6,50 meter kubik. Untuk pembersihannya balok induk 25 kali 35 cm. Ini kita menggunakan besi ulir 16 dengan 5 buah. Bisa kita lihat. Untuk overlap, untuk sambungannya kita menggunakan 0,52 meter. Bisa kita lihat, tinggal ditambah aja keseluruhannya. Ini 74 dari panjang balok. Untuk panjang totalnya, ini jumlah tulangan pokok 5 dikali 75, panjang satu buah tulangan, didapat 376,70 meter. Untuk tulangan sengkangnya kita menggunakan besi polos 8. Bisa kita lihat jarak antar tulangannya, kita menggunakan jarak 0,1 meter atau 10 cm. Untuk lebar tulangan sengkangnya 0,17, tinggi tulangan sengkang menggunakan 0,27 meter. Untuk menghitung banyak tulangan sengkang seperti tadi, jumlah panjang balok dibagi jarak antar tulangan, didapat 743 buah sengkang. Untuk volume backcasting balok anak 25 kali 35. Oh sorry, ini balok induk ya. Ini tipe sorry. Ini dengan 2 kali 0,3 itu tinggi balok dikali panjang balok keseluruhan, didapat 52,01 meter persegi. Ini untuk plat lantai. Untuk plat lantai kita menggunakan ini plat lantai, sorry tidak urut ya guys. Kita dengan tinggi 11 cm dengan beton, menggunakan beton K250. Ini bisa kita lihat. Untuk menghitung volumenya kita tinggal hitung luas plat lantai dikali tinggi, didapat 6,69 meter kubik. Untuk plat lantai ini kita menggunakan besi 10 polos. Ini kita menggunakan jarak antar tulangan arah X, bisa kita lihat. Ini arah Z, jarak antar tulangannya. Untuk total
Untuk totalnya yaitu 16 meter. Untuk total panjang besinya bisa kita lihat, ini 60 tadi ya, luas plat lantai. Ini didapat untuk panjang besinya 973,15 meter. Untuk jumlah batangnya 973,15 dibagi 12, ada ini 81,10 dibulatkan menjadi 82 batang. Untuk volume berat besi 82 dikali 7,4 didapat 606,80 kg. Untuk backing plat lantai volumenya yaitu 60 tadi, ditambah tinggi dikali 114,24 didapat 73,39 meter persegi. Yang selanjutnya ada tangga. Kita menggunakan K250 juga. Untuk volume anak tangga bisa kita lihat A 0,25, O 0,20, tinggi panjangnya 0,8 dikali jumlah anak tangganya, di total 0,72 meter kubik. Untuk volume tebal tangganya bisa kita lihat lebar kali tinggi kali panjang. Untuk lebarnya 0,8, tinggi 0,18, panjang 3,75 meter, didapat 0,54 meter kubik. Untuk volume bordes panjang 0,80, lebar 0,8 dikali tinggi 0,1 didapat 0,07 meter kubik. Untuk jumlah bordes ada 2, tinggal dikali aja, ini didapat 0,14 meter kubik. Dengan total keseluruhan ini ada 1396 meter kubik. Untuk pembesian tangganya untuk optrate-nya kita ada 0,2 meter, untread 0,2 meter, jumlah anak tangganya ada 18 buah, lebar tangganya ada 0,8 meter, panjang tangga 3,75 meter, dengan tebal plat tangganya ada 0,18 meter. Untuk bordesnya, panjangnya bordes 0,8 meter, lebar bordes 0,85 meter, tebal plat bordes 0,1 meter. Untuk pembesian plat tangganya kita menggunakan besi polos 10. Bisa kita lihat jarak antar tulangan arah X nya gini. Nah, ini jarak antar tulangan arah Y, bisa kita lihat. Nah, ini yang pertama yang 107, ini dengan totalnya 26,67 meter. Dengan total 26,67 meter dikali panjang tangga 3,75 meter didapat 100 meter. Untuk jumlah batangnya yaitu 100 dibagi 12 didapat 8,33 batang, dibulatkan menjadi 9 batang. Untuk pembesian plat bordes kita menggunakan besi 10 polos. Bisa kita lihat ini totalnya seperti atas tadi, 22,86 meter. Total panjangnya tinggal dikali 1,65. 1,65 ini panjang bordes dikali panjang bordes kali lebar bordes didapat 1,65 meter. Untuk total panjangnya ada 38 meter. Untuk jumlah batangnya tinggal dibagi aja, 37,71 1 dibagi 12 didapat 3,14, dibulatkan menjadi 4 batang. Untuk pembesian balok bordes kita juga menggunakan besi 10 polos. Untuk overlapnya kita ada 0,48 meter, bisa kita bulatkan ke 0,5 meter lah. Kita menggunakan jumlah tulangannya 4 buah. Untuk panjang satu buah tulangan pokoknya bisa kita lihat di total 1,81 meter. Untuk panjang totalnya tinggal dikalikan aja sama jumlah tulangan, yaitu didapat 7,24 meter. Untuk tulangan sengkaknya kita menggunakan 18
besi polos 8. Ini untuk jarak antar tulangannya 0,1 meter, lebar tulangan 0,707 meter, tinggi tulangan sengkangnya 0,17 meter. Untuk backstring tangga, untuk anak tangga 0,2 dikali 0,8 dikali 18 anak buah tangga, didapat 2880 meter persegi. Ini 2,880 meter persegi. Untuk plat tangga 0,8 dikali 3,75 ditambah 0,18 dikali 3,75 didapat 3,675 meter persegi. Untuk plat bordesnya bisa kita hitung 0,8 ini dari panjang bordes dikali 0,85 yaitu lebar bordes dikali 2 didapat 1,360 meter persegi. Ini dengan total keseluruhan 7,9115 meter persegi. Terus selanjutnya kita untuk kolom praktis 15 kali 15. Ini untuk lebarnya yaitu 0,15 kali 0,15, tinggi kolomnya 3,6 meter, jumlah kolomnya ada 10 buah. Untuk panjang kolomnya kita tinggal dikali aja, 3,6 ini tinggi kolomnya dikali jumlah kolomnya ada 10 buah didapat 36 meter. Ini untuk pembuatan kolom. Ini selanjutnya sekalian kolom pagarnya. Untuk kolom pagarnya lebar 0,15, lebarnya juga 0,15, tingginya 1,8 meter. Ini belum ada, ini ada kekeliruan gambar ya. Untuk jumlah kolomnya ada 16 buah. Untuk panjang kolomnya seperti tadi di atas, tinggi kolom dikali jumlah kolom pagarnya ada 16 buah didapat 28,80 meter. Untuk totalnya tinggal kita jumlah kemudian kolom praktis ditambah kolom pagar dengan total 64,8 meter. Untuk pembersihannya kita menggunakan ya, ini agak lambat. Kok untuk ini ada kekeliruan, ini mohon maaf, ini belum saya tambahin. Ini untuk besi kolom 15 kali 15, mohon maaf, ada kekeliruan. Untuk selanjutnya yaitu pekerjaan dinding. Ini ada pekerjaan kayu. Yang pertama yaitu pekerjaan kusen. Untuk desain PJ-nya, pintu jendelanya kita bisa lihat 0,6 dari lebar kusen kali lebar kusen dan tinggi kusen dikali total keseluruhan ada 16 meter. Bisa kita lihat ini dengan total 0,119 dikali jumlahnya ada 1 didapat volumenya 0,119 meter kubik. Untuk desain P1 nya bisa kita lihat untuk kusennya seperti di atas, jumlahnya ada 1. Ini untuk panjang keseluruhan desain P1 nya dengan total 7,79 meter didapat volumenya 0,056 meter kubik. Untuk desain P2 seperti di atas, ini panjang kusennya, ini total panjang kusen P2
ini tinggal dikali satu jumlah didapat 0,047 meter kubik. Untuk desain P3 bisa kita lihat, nah ini tinggal ini yang beda cuma panjang kusen sama jumlahnya, tinggal kita kalikan aja, totalnya 0,099 meter kubik. Untuk desain P4 nya bisa kita lihat volumenya seperti atas dengan panjang 7,100 meter dengan jumlahnya 3 meter. Untuk volumenya yaitu 0,153 meter persegi meter kubik. Untuk desain P5 bisa kita lihat, ini desain pintu kamar mandi. Bisa kita lihat panjangnya totalnya 4,520 dengan jumlah untuk di lantai 1 ada 1 kamar mandi, untuk totalnya ada 0,033 meter kubik. Untuk jendela 1 J1 ini bisa kita lihat total panjang kusennya ada 9,320 dengan jumlah 5, tinggal dikalikan aja, ini didapat 0,336 meter kubik. Untuk desain BV nya bisa kita lihat, nah ini bisa kita lihat kusennya ini dikali jumlah ya di total ada 0,016 meter kubik. Bisa kita lihat keseluruhan volume kusen di lantai 1 dari atas ini didapat 0,8592. Bisa kita lihat kusen. Nah, ini bisa kita lihat ya guys. Nah, ini untuk pekerjaan yang kedua yaitu pekerjaan daun pintu dan jendela. Bisa kita lihat luasnya 6,431 dikali jumlahnya ada 1, ini didapat 6. Untuk desain P1 pintu garasi didapat 6,955 dikali jumlahnya ada 1. Untuk pemasangan bisa kita lihat untuk P3 ini dikali jumlah juga, P5 juga ini P3. Nah, ini untuk desain P2 didapat 1, luasnya yaitu 3,168 meter persegi. Untuk desain P3 nya 2,075 dikali jumlahnya ada 2, yaitu ini dapat 4,149 meter persegi. Untuk desain P4 nya dapat 2,337 dikali jumlahnya ada 3, didapat 7,0110 meter persegi. Untuk desain P5 didapat 1,209 dikali jumlahnya ada 1, hasilnya 1,209 meter persegi. Untuk desain J1 ini didapat 2,786 dikali jumlah ada 5, didapat 13,930 meter persegi. Untuk desain BV nya bisa kita lihat 0,186 dikali jumlahnya ada 1, yaitu 0,186 persegi. Di total keseluruhannya ada 42,85 meter persegi. Untuk pemasangan kunci kaca ini bisa kita lihat di sini. Kaca ini dengan luas ini 3x1, ini tinggal disesuaikan aja sama bagian kusen ya guys. Ini sama di atas, tinggal ini cuma beda jumlahnya aja, bisa kita disesuaikan. Untuk pekerjaan dindingnya pasangan batu bata, untuk pasangan batu bata tinggi setengah dengan 1 semen banding 5 pasir. Untuk ruangan panjang totalnya 40,68 dikali tinggi 0,90 dikurangi
total kusen pada ruangan didapat 92,08 meter persegi. Untuk volume ini sama, untuk totalnya ini pada ruangan panjang totalnya 21,90 dikali tinggi 3 meter, 22 dikurangi kusen 21,54 didapat 48,98 meter persegi. Untuk pada kamar mandi, volume kamar mandi panjang total dikali tinggi dikurangi kusen pada pintu, didapat panjang totalnya 8,06 meter dikali tinggi 1, untuk volume totalnya 8,0 meter dikali tinggi 1,75 meter dikurangi kusen didapat 12,38 meter persegi. Untuk pada pagarnya, volume pada pagarnya panjang total dikali tinggi, untuk panjang totalnya ada 45, volume panjang totalnya ada 45,55 dikali 1,32 meter didapat 60,13 meter persegi. Untuk total keseluruhan di atas ini 213,57 meter persegi. Untuk pasangan batu merah ini dengan tinggi setengah meter dengan 1 semen dengan banding 3 pasir. Untuk teras ramnya, volumenya dengan panjang, volume totalnya ada 108,13 dikali 0,43 meter didapat 46,50 meter. Untuk pada kamar mandi, untuk volume panjang totalnya ada 8 meter, 06 meter dikali tinggi 1,50 didapat volumenya 12,09 meter persegi. Untuk total keseluruhan, tinggal kita jumlah aja, ini didapat 84,36 meter persegi. Ini bisa kita lihat cat kayu sudah, ulangi dinding belum. Selanjutnya kita ada pekerjaan sanitasi. Kloset ada 1 buah, membuat bak mandi 1 buah, memasang floor drain 1 buah, memasang bak cuci piring stainless steel 1 buah, memasang jet washer 1 buah, memasang wastafel plus kran 1 buah, masing-masing sub holder dan popper holder 1 buah, memasang keran air 3 buah, memasang pompa sanyo dan pembuatan grong tank masing-masing 1 buah, dan pembuatan bak kontrol ada 3 buah. Ini untuk pekerjaan selanjutnya, pekerjaan plumbing. Untuk yang pertama yaitu pemipaan air bersih. Kita menggunakan pipa air bersih PVC dengan ukuran setengah in dengan total 25,2 meter. Untuk pipa selanjutnya 3/4 nya kita menggunakan 29,87 meter. Untuk diameter 2 kita menggunakan 7,15 meter. Untuk pemipaan air kotor kita menggunakan 3 in dengan panjang volumenya yaitu 20,26 meter. Untuk pembuatan septic tank, urukan tanahnya kita ada 2,65. Bisa kita lihat dikali 1,3 dikali 2,3 didapat 7,92 meter kubik. Untuk cor beton tumbuknya 1,55 dikali 1,3 bisa kita lihat di gambar, dikali 0,1 dengan 0,20 meter kubik. Ini pasangan setengah bata 1 PC banding 3 semen. Ini dengan volume 7,92
90 dikali 7,3 didapat 18,17 meter persegi. Untuk itu kita menggunakan pasir uruk 1,9 dikali 1,3, ini bisa kita lihat di gambar, dikali 0,1 didapat 0,25 meter kubik. Untuk pekerjaan stamping dengan volume 2,65 dikali 1,3 dikali 0,22 didapat 0,69 meter kubik. Pekerjaan cor penutup 2,49 dikali 1,14 dikali 0,08 didapat 0,23 meter kubik. Untuk pembuatan sumur resapan kita menggunakan volume lihat gambar dengan panjang 2 meter, tinggi dengan lebar 0,8 dikali tinggi, yaitu dapat 1,60 meter kubik. Ini untuk pasangan batanya bisa kita lihat. Nah, ini untuk pekerjaan penutup lantai, tinggal dikali aja, ini sudah ketemu. Ini untuk kita menggunakan keramik lantai ukuran 40 x 40 didapat volumenya sepanjang 122. List keramik lantai 10 x 40 nya volumenya ada 1,03 meter persegi. Untuk plit lantai 10 x 20 volumenya ada 101 meter. Keramik lantai kamar mandi WC 20 x 20 dengan volume 3,76 meter persegi. Untuk keramik dinding kamar mandi 20 x 20 dengan volume 11,50 meter persegi. Ini untuk pecahan kunci dan kaca bisa kita lihat. Untuk pekerjaan kunci dan kaca bisa disesuaikan dengan data kusen dan pintu di atas. Untuk pekerjaan elektrik listrik bisa kita lihat. Untuk pekerjaan plesteran, anjir guys, 30 menit ya. Aduh. Untuk pekerjaan elektrik listrik, lampu LED ada 21 buah, lampu gantung 1 buah, saklar tunggal 7 buah, saklar ganda 9 buah, stop kontak 15 buah, instalasi titik lampu 14 buah, kabelnya sepanjang 100 meter. Untuk pemasangan MCB ada 1 buah, untuk box MCB ada 1 buah. Yaitu pekerjaan plesteran. Yang pertama, plesteran 1 PC banding 5 PS, 1 semen banding 5 pasir. Untuk pada ruangan bisa kita lihat, ini total tadi pas pemasangan bata tadi dikali 2 didapat 375,12 meter persegi. Untuk pada pagar seperti tadi, ini dengan total pemasangan bata tadi luasnya didapat 120,25 meter persegi, di total 495,38 meter persegi. Ini untuk kamar mandi, volumenya seperti di atas tadi waktu penghitungan volume bata dikali 2 didapat 48,93 meter persegi. Di total keseluruhan yaitu 48,934 meter persegi. Untuk pekerjaan acian tinggal ditambah plesteran pada kamar mandi, didapat 544,31 meter persegi. Ini untuk langsung cepet hollow 18, tinggal dihitung aja. Untuk cat dinding bisa kita sesuaikan dengan pekerjaan acian di atas tadi. Cat plafon dan cat kusen disesuaikan sama data volume di atas tadi. Untuk lantai 2 yaitu untuk lantai 2 untuk lantai 2 kita ada kolom beton bertulang 30 x 30 tadi seperti tadi. Ring balok juga kita menggunakan ring balok 15 x 20 seperti tadi ya. Nah, ini juga seperti tadi. Nah, ini untuk lantai atap kita ada 3,726 bar
Untuk tingginya 0,11 meter didapat 0,41 meter kubik. Untuk kolom praktisnya ini sudah seperti tadi ini. Nah, ini juga desain P3 nya juga sama seperti di atas tadi, desain P5, desain C1, desain BV juga, ini juga sama semua ini. Nah, ini juga, ini ukurannya sama, cuma bedanya itu jumlahnya ada yang beda, bisa disesuaikan sama yang di atas tadi. Untuk kacanya juga sama ukurannya, cuma beda jumlahnya doang. Nah, ini untuk pekerjaan kuda-kuda, ini untuk pekerjaan kuda-kuda kayu dengan bentang 8,05 meter dengan ukuran kayu 8/12. Tinggal dikali aja, dikali panjang didapat 0,922 meter kubik. Untuk kayu ukuran 6/12 tinggal dikali aja, dikali panjang didapat, panjangnya ini tinggal didapat 0,296 meter kubik. Untuk total didapat 1,218 meter kubik. Untuk lips length-nya kita menggunakan 3/20 ya. Ini untuk volumenya didapat 51,67 meter. Untuk rangka atap, untuk volumenya sekitar 108,4 meter persegi. Untuk girdingnya kita didapat 6,8 kali 0,12 kali 43,8 menjadi 0,4205 meter kubik. Untuk pekerjaan dinding seperti tadi, panjang total dikali tinggi dikurangi kusen seperti di atas tadi ini. Untuk penutup atapnya, untuk bungkus genteng volumenya ini dengan total 31 meter. Untuk pengusahaan atap genteng pelontongnya 14 tambah 14 juga 23,9 tambah 24,7. Ini dengan total 76,9 meter persegi. Ini bisa kita lihat. Ini sudah ada. Ini panjangnya untuk pengerjaan sanitasi seperti di atas tadi. Untuk pekerjaan plumbing, yang pertama yaitu pemipaan air bersih, kita menggunakan 2 in dengan panjang 3,54 meter. Untuk 3/4 nya kita menggunakan 10,14 meter. Untuk pemipaan air kotor juga kita menggunakan 3 in dengan panjangnya 17,83 meter. Untuk pekerjaan penutup lantai dan dinding, ini seperti di atas tadi, tinggal lebarnya dan panjangnya yang beda. Untuk saat elektrik listrika juga sama juga ini. Untuk pekerjaan plesteran ini juga sama seperti di atas. Sekian.